Amal setiap orang Islam, apakah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, kami mau bertanya, apakah amal perbuatan setiap orang Islam itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan jikalau iya, lalu bagaimana caranya beliau mampu melihat seluruh amal dari setiap umatnya beliau yang berjumlah sangat banyak hingga miliaran? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memang benar bahwa semua amal perbuatan dari setiap umat Islam selalu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat semua amal perbuatan dari seluruh umat Islam. Dan bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat semua amal perbuatan dari setiap umatnya yang sangat banyak hingga berjumlah miliaran manusia? Caranya saat ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Coba kita perhatikan, dalam sistem internet saja, saat ini satu pusat informasi internet mampu melihat dan mendeteksi miliaran pengguna internet yang lainnya di seluruh dunia. Satu pusat Facebook mampu melihat dan mendeteksi seluruh pengguna Facebook di seluruh dunia. Satu pusat YouTube mampu melihat dan mendeteksi semua pengguna YouTube di seluruh dunia. Bahkan dalam hitungan menit dan hitungan detik saja, seluruh pengguna internet itu mampu dilihat dan dideteksi oleh satu pengendali internet pusat. Coba kita bayangkan, seseorang mengupload video di YouTube, itu pusat YouTube langsung bisa mendeteksi seluruh uploadan video baru di seluruh dunia. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal-hal yang dulunya dianggap muhal, mustahil, impossible, tetapi zaman sekarang ini hal-hal yang dulu dianggap mustahil, muhal, impossible, tetapi sudah dibuktikan, dinyatakan oleh Allah bahwa kalau Allah yang berkehendak, maka sesuatu itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang impossible. Kenyataan sekarang ini kita bisa ngirim berita kemanapun dengan menggunakan WA, Facebook, kemudian email dan macam-macam. Seluruhnya itu yang berjumlah miliaran itu bisa dilihat dan dideteksi oleh satu pusat informasi internet. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberi anugerah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk melihat dan menyaksikan seluruh
amal perbuatan dari setiap umatnya di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran manusia, dan setiap manusia memiliki ribuan amal perbuatan setiap harinya. Adapun dalil-dalil naklinya, yaitu dalil yang diambil dari nas-nas bahwa semua amal perbuatan setiap umat Islam akan dilaporkan dan dilihat oleh Rasulullah SAW, maka sebagiannya adalah sebagai berikut. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, uridat telah disodorkan, telah diperlihatkan, telah dilaporkan alayya kepadaku, a'malu ummati, terhadap amal perbuatannya umatku, kata Rasulullah. Hasanuha wa sayyi'uha, wujudnya yang baiknya amal umatku dan juga yang buruknya amal umatku. Fawajadtu fi mahasini amaliha, lalu mendapati oleh aku, kata Rasulullah, fi mahasini amaliha, di dalam sebagus-bagusnya amalnya perbuatan umatku, al-adha, yaitu gangguan, yumatu, yang disingkirkan terhadap gangguan, anit tariqi, dari jalan. Jadi ini adalah termasuk sebaik-baiknya amal umatnya Rasulullah, menyingkirkan gangguan di jalan, entah itu batu, entah itu duri, entah itu apapun gangguan di tengah jalan, hendaklah disingkirkan. Jangan malah terbalik, jalan yang sudah bagus-bagus dibangun enak, tapi ternyata diberi polisi tidur, gangguan di mana-mana. Ini namanya terbalik. Alasannya kan kebut-kebutan untuk mencegah kecelakaan, mencegah tabrakan dan seterusnya. Akhirnya solusinya mengambil jalan pintas, solusi instan. Harusnya solusinya bukan polisi tidur, tapi pendidikan moral, pendidikan akhlak kepada siapapun agar punya etika sopan santun dimanapun, termasuk di jalanan. Ya, jangan membuat polisi tidur sengaja membuat gangguan di tengah jalan. Kalau bisa gangguan di tengah jalan itu dihilangkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan mendapati oleh aku di dalam seburuk-buruknya amal perbuatan umatku, an-nukha'atu, yaitu dahak. Dahak atau ingus, takunu, yang ada oleh dahak, fil masjidi, yang berada di dalam masjid, la tutfanu, yang tidak dipendam terhadap dahak atau nukha'ah. Kalau zaman dulu masjidnya itu ada pasirnya, ya belum ada keramiknya. Nah kalau sekarang ya, kalau ada dahak atau ludah di dalam masjid atau kotoran apapun lah, segera disingkirkan, jangan pura-pura tidak tahu. Ini termasuk seburuk-buruknya amal perbuatan umatnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah semuanya tahu, menyaksikan. Oleh sebab itulah jadilah umat Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah. Jangan menjadi umatnya Rasulullah yang membuat sedih Rasulullah SAW. Akhraja Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 553, wal Bukhari, dan oleh Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, di dalam kitab Al Adab Al Mufrad nomor hadis 230. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.